de matata, unduk de mahita, lau marsomba tutuhata, jujur de matata, tutonga-tongata, hoho marohata, sombama bebaca dibanua ginjang nasahalopoan, sonok de matata, suruh-suruana domanekap di jolona, abadiaona dipapuji-puji, dohot endena umuli, ikapesa sude sai girgirohata, mangoloi tuhata. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16, beginilah bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan mungkin sering kita dengar. Menurut saya makna lagu itu buat saya adalah tidak selamanya saya muda. Seiring dengan waktu saya pasti akan menua. Tidak selamanya saya punya tubuh yang sehat, yang aktif, yang lincah. Seiring dengan waktu pasti tubuh saya akan lemah. Karena itu selagi masih Tuhan berikan waktu, kesempatan, kesehatan, kehidupan yang aktif, mari pergunakan untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Mari memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat buat sesama. Hal itulah yang disoroti Paulus ketika dia melayani di kota Korintus. Kota yang terkenal dengan kemajuan perekonomiannya, pelabuhan yang termegah, kemudian kota yang termasyur. Tetapi ketika kota itu terkenal dengan kemasyurannya, kota yang terkenal dengan banyak patung-patungnya, ternyata di situ banyak penyembahan berhala. Banyak perempuan yang dijual ke rumah bordir. Terjadinya iri hati, perselisihan. Bahkan ada yang menganggap bahwa ketika para rasul seperti Paulus, Apolos berhasil membuat jemaat di sana menjadi besar, mereka bukan kagum terhadap pekerjaan Allah, tetapi mereka hanya mengagumi tokoh itu. Karena itu Paulus katakan, bukan kami yang harus dikagumi. Tidak ada golongan Paulus, Apolos, Petrus, tetapi semua adalah miliknya Tuhan. Karena apa? Karena umat Allah adalah bagian daripada Allah.
Karena gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Sehingga kita adalah bait Allah, di mana Allah lah yang empunya kita, Allah lah pemilik daripada hidup kita. Sehingga Paulus mengatakan sebagai bait Allah, sebagai Allah yang berdiam atas diri kita, kita memakai kesempatan dan menjadikan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti sebuah nyanyian anak sekolah minggu, aku gereja, kau gereja, kita sama-sama gereja. Di mana di dalam gereja itu sebagai anak Allah tidak lagi menjadi ada pembagian gap-gap, tidak ada lagi pembagian orang-orang golongan A, golongan B, tetapi kita satu di dalam Allah. Karena itu sebagai anak-anak Allah sudah menjadi bagian kehidupan kita menemukan kesulitan, sudah menjadi bagian kehidupan kita menemukan tantangan, supaya sudah menjadi bagian kehidupan kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan. Tetapi firman Tuhan katakan sebagai anak Allah, Roh Allah yang sudah berdiam di dalam diri kita, Tuhan sudah membersihkan itu sehingga kita tidak hidup lagi di dalam kedagingan, tetapi hidup bersama-sama dengan Allah. Pertanyaan sekarang, sudahkah hidupmu kau pakai untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah pekerjaanmu kau pakai untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah waktumu di masa pandemik ini benar-benar kita pakai untuk datang bersembah sujud kepada Tuhan? Mari kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Engkau adalah Allah kami. Jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.